少爷，你怎么了？石南，怎么是你啊？我认输。第一场，秦南胜。我认。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series lagi yang berjudul Martial Fearless Spirit. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan setelah beberapa kultivasi selesai. Kinan merasakan kalau dia ini telah melakukan penerobosan dan juga mempunyai kemampuan baru di mana matanya bisa melihat 100 meter lebih jauh, ditambah dia juga bisa melihat tekstur pohon yang begitu jelas. Dia merasa kalau jiwa perangnya ini telah mencapai di tingkatan 8. Namun yang dia bingung sampai saat ini, mengapa jiwa perang ini memilih dirinya, apakah ini sebuah takdir ataukah sebuah kebetulan. Namun yang terpenting dia tidak mau memikirkan hal tersebut karena faktanya dia mempunyai jiwa perang saat ini. Jadi dia juga haruslah mengendalikan kekuatan ini untuk melindungi keluarga Qin. Keesokan harinya di tempat kedai makanan itu adalah tempatnya orang-orang untuk menggibah dan juga memberikan informasi yang begitu akurat. Contohnya dengan pria 3 ini yang berkumpul, salah satu dari mereka berkata kalau Sekte Xuanling telah mengangkat Qin Changkong menjadi murid utama mereka dan dia penasaran kepada keluarga Pang apakah masih bisa sombong dengan semua ini. Dikarenakan untuk Pang Rulong sama sekali tidak mendapati undangan kalau dia akan menjadikan kandidat paling terpenting di Sekte Xuanling. Tetapi temannya berkata percuma aja, dia diundang secara resmi untuk Sekte Xuanling, dia saja tidak bisa mengalahkan Kinan apalagi untuk mengalahkan Pang Rulong yang nanti berada di kompetisi seleksi. Dan untuk si gemuk satu ini bertanya, sepertinya mereka ini masih harus menderita karena kemarahan dari keluarga Pang. Lagi-lagi dia mempunyai sebuah pernyataan kalau Kinan bisa menang itu telah melakukan kecurangan. Sebab bagaimana mungkin dia mengalahkan si Changkong yang tidak memiliki semangat bela diri. Namun temannya berkata kalau Kinan sama sekali tidak melakukan kecurangan. Sebab bibi dan paman dia itu berada di keluarga Qin dan mereka itu telah melihat secara langsung pertarungan tersebut. Namun tetap aja dari antara mereka masih ada yang pro kepada si Changkong dan menganggap kalau Kinan ini masih jauh lebih lemah dan pertarungan sebelumnya itu telah melakukan kecurangan. Pada malam harinya si Changkong masihlah tidak terima dengan kekalahannya. Namun sang ayah masih mempunyai rencana untuk menjadikan dia lebih kuat lagi. Contohnya dia akan memberikan rumput spiritual kepadanya. Entah dapat dari mana guys. Padahal mereka semua ini dibatasi untuk mendapati sumber daya kultivasi. Si Changkong pun langsunglah menerimanya sembari mengatakan kalau dia harus memberitahu dan membuktikan kepada semua orang. Untuk masa depan keluarga Qin ada di tangannya. Ayahnya juga meminta kepada si Changkong selama dia diterima oleh Sekte Xuanling sebagai murid, maka dirinya bisa menyingkirkan Kinan di masa depan mendatang. Jadi untuk saat ini fokuslah dalam pelatihan dan diterima oleh Sekte Xuanling. Sementara itu Kinan tetap berkultivasi dengan menggunakan 500 pilnya. Di dalam hatinya dia bertekad untuk jangan pernah mengendur dalam pencerahan dan juga latihan ataupun tidak boleh bersantui. Singkatnya beberapa hari pun telah berlalu, kultivasi dia juga masih berlanjut. Tetapi untuk hari ini dia mengalami penghambatan. Antara dia kekurangan pil ataukah pil tersebut sudah tidak bisa membantunya untuk meningkatkan kultivasinya. Shouju. Lalu Paman Ti pun datang dengan tampang terkejut. Dia tidak menyangka kalau Kinan telah mencapai penempaan tubuh di tingkatan kelima. Baginya itu adalah sangat yang mustahil dan dia meningkatkannya hanya membutuhkan beberapa hari saja. Kinan pun langsung merendah kalau dia ini hanyalah beruntung saja. Tetap saja Paman Ti mengatakan itu bukanlah sebuah keberuntungan dan dia meyakinkan kalau Tuan Muda Kinan pasti akan terpilih dalam pemilihan Sekte Xuanling esok hari.
Dan kedatangan dia ke sini bukan hanya untuk memberitahu kalau Sekte Xuanling akan melakukan seleksi esok hari. Tetapi juga dia akan memberikan teknik pedang guntur lanjutan yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Dia berharap dengan teknik lanjutan ini bisa bermanfaat kepada Qinan nantinya. Dan jika Qinan mempunyai pertanyaan untuk buku tersebut, maka dia tidak boleh ragu dan tanyakan saja kepadanya. Maka dia akan membantunya sebisa mungkin. Lalu Qinan pun langsung menerimanya dan berterima kasih banyak karena sebetulnya dia juga membutuhkan teknik lanjutan dari pedang guntur. Tanpa basa-basi, dia pun langsung membukanya dan memahami semua isi dari teknik tersebut. Tak lama dari itu juga adiknya Qin Xiao datang. Kedatangannya untuk meminta penilaian kepada Qinan karena baru saja dia berhasil membuat kue. Tetapi Pamanti langsung menahannya dan memintanya untuk tidak mengganggu dia itu dalam memahami teknik pedang guntur lanjutan. Sembari berkata kalau upacara seleksi akan diadakan esok hari dan tidak ada waktu untuk menunda ini semua. Jadi hari ini adalah kesempatan terakhir dia untuk melakukan semua pelatihan agar dia bisa lolos untuk seleksi esok hari. Alhasil Qin Xiao juga yang begitu penasaran memutuskan untuk berada di sini dan melihat perkembangan dari sang kakak. Sampai-sampai cuacanya benar-benar berubah, Qinan masih berada di tempat yang sama dan masih membaca buku tersebut. Qin Xiao yang begitu khawatir meminta kepada sang kakak untuk mempelajari dia di dalam saja. Tetapi Pamanti langsung menahannya dan meminta untuk jangan ganggu dirinya. Dia yakin kalau Tuan Muda Qinan sebentar lagi akan selesai. Tetap saja untuk Qin Xiao khawatir kalau dirinya ini akan tersambar petir. Terlebih bukunya juga akan basah dan tidak akan mudah untuk dipahami. Namun siapa sangka kalau Qinan langsung melakukan perlindungan kilat yang dimana ia dikatakan sebagai arti dari pedang atau niat pedangnya. Pamanti sendiri tampak terkejut dan tidak menyangka kalau dia bisa menguasai satu kemampuan kurang dari 1 hari. Menurutnya Tuan Muda Qinan ini sebenarnya telah memahami arti pedang ataupun niat pedang dari alam para master. Mendengar itu Qin Xiao pun tampak senang dengan semua ini karena kakaknya benar-benar begitu jenius dan luar biasa. Dan pada akhirnya cuaca hujan tiba-tiba berhenti dan kini menjadi begitu cerah. Ternyata selama ini Qinan terlalu fokus untuk membaca buku guntur tersebut. Dikarenakan dia sama sekali tidak menyadari kalau tadi itu sedang hujan. Lalu Pamanti berkata kepadanya kalau dia ini memiliki konsentrasi yang begitu luar biasa. Namun yang terpenting dia pun langsung memberikan sebuah selamat karena dia telah mencapai kondisi untuk menggabungkan manusia dan pedang. Untuk Qinan sendiri, dia merasa kalau dirinya ini belum memahami arti dari niat pedang. Dan tetap aja dia berterima kasih kepadanya karena semua ini berkat catatan dari Pamanti. Jika tidak, mana mungkin dia bisa melakukan semua ini. Lalu Qin Xiao begitu kepo kepadanya apa maksud dari manusia dan pedang bersatu. Qinan pun menjelaskan kalau manusia dan senjata itu bisa bersatu, di mana kedua objek tersebut memiliki pikiran yang sama untuk bertarung. Pada intinya jika telah memahami arti niat pedang untuk bertarung itu jauh lebih mudah, karena di Donghua ini sebuah pedang ataupun senjata memiliki jiwanya masing-masing. Jadi mereka bisa bersatu dengan manusia ataupun berkolaborasi untuk menjadi lebih kuat bersama-sama. Mereka bertiga pun langsung teringat kalau hari ini adalah hari seleksi untuk memasuki Sekte Xuanling. Dan mereka harus bergegas pergi ke sana. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang bermain catur. Dan dia juga sedang menunggu hujan reda. Setelah hujan itu benar-benar reda, tetua yang di hadapannya berkata kalau dia sudah bisa memulai seleksi Sekte Xuanling. Kemungkinan besar dia sudah pasti utusan dari Sekte Xuanling. Yang sudah pasti juga dia adalah juri ataupun panitia di kota Linsui untuk memasuki beberapa murid di Sekte Xuanling. Kemudian di tengah-tengah pusat kota Linju ada sebuah arena dan disinilah tempat mereka untuk melakukan seleksi ujiannya. Untuk keluarga Pang, dia meminta kepada Pang Rulong untuk tidak gugup karena segala sepenuhnya ada di tangan mereka. Pang Rulong juga menganggap kalau semua yang berada di sini gampang sekali untuk dihadapi. Sedangkan untuk Qinan juga sudah berada di sana, dia pun melihat sosok dari Pang Rulong. Namun ketika dia ingin melihat dengan begitu detail, secara tiba-tiba dia merasakan tekanan yang begitu kuat.
Dan dia pun langsung menoleh ke atas yang ternyata itu adalah gadis kemarin. Hal tersebut juga membuat mereka berdua saling menatap satu sama lain. Dan inilah pertama kalinya Kinan langsung berkeringat dingin karena semua ini dia menyimpulkan utusan dari istana Xuanling benar-benar sangatlah OP. Sehingga Kinan pun tidak bisa mengatur napasnya membuat dia langsung sesak napas. Xiaoqin yang melihat Kinan begitu ketar-ketir, dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Kinan tidak mau memberitahu kejadian tersebut karena jika ketahuan, mungkin aja dia akan mempermalukan keluarga Qin. Lalu untuk keluarga Pang langsunglah memperkenalkan diri yang dimana kita tahu ketua keluarga ini bernama Pang Li. Dia pun langsung memberikan hormat kepada dua utusan sekte Xuanling. Begitu juga dengan keluarga Qin ataupun Qin Tian. Itu telah membawa anak-anak keluarga Qin untuk menemui kedua utusan sekte Xuanling. Tanpa basa-basi mereka semua pun langsunglah dikumpulkan dan disuruh untuk mengambil urutan mereka masing-masing. Satu persatu dari mereka pun langsunglah mengambil undian tersebut. Untuk Kinan sendiri, dia ini memimpin nomor 1 ataupun urutan pertama. Hal tersebut membuat ayahnya langsunglah menelan napas. Berbeda dengan Xiaoqin, dia sungguh sangatlah percaya dengan kemampuan kakaknya. Dia pasti akan menjadi nomor 1 di kompetisi ini. Lalu sesuai urutan, nomor 1 akan bertarung dengan urutan terakhir. Kinan akan melawan murid yang mengambil nomor 20. Siapa sangka ternyata Qin Xiao tidak meninggal dunia itu gara-gara diterkam oleh harimau di pegunungan Longhu dan dia pun langsunglah memamerkan kemampuannya. Tetapi dia terkejut ketika lawannya adalah Kinan sendiri, membuat Qin Xiao langsunglah ketar-ketir mengapa dia harus melawan Kinan. Hal tersebut juga membuat Kinan langsunglah tertawa serta mencoba untuk menggodanya kalau semua ini sudahlah takdir. Lalu kedua utusan tersebut pun meminta kepada mereka untuk mulai sekarang juga jangan buang-buang waktu mereka hanya untuk melihat mereka berbicara satu sama lain. Untuk salah satu pria utusan ini menganggap kalau kompetisi seleksi ujian ini akan menjadi sangatlah membosankan. Sedangkan untuk Qin Xiao yang sudah mengetahui kemampuan dari Kinan, dia pun langsunglah ketar-ketir sembari menanyakan kalau dia tidak akan bertindak kejam kepadanya karena mereka berdua berasal dari keluarga Qin. Tetapi Kinan berkata kalau dia akanlah bertindak kejam sekaligus membayar semua perbuatannya. Yang dimana dia mempunyai masalah pertama tentang provokasi keluarga Qin kepada dirinya. Dan untuk masalah kedua dia ini adalah pengkhianat di pegunungan Longhu. Padahal dirinya mencoba untuk menyelamatkannya tetapi dia malah meninggalkan dirinya. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya membuat semua orang di sana langsunglah terkejut. Dia ternyata sudah mencapai penempaan tubuh tingkat 5. Ditambah dia juga telah mengerti arti dari pedang ataupun niat pedangnya. Dan pantas aja pria utusan dari sekte Xuanling tidak begitu suka dengan keluarga Qin. Dikarenakan pria satu ini telah bersekongkol atau bekerja sama dengan keluarga Pang. Entah apa rencananya tetapi dia berpihak kepada keluarga Pang. Dia juga menjadi sangatlah kesal mengapa kepala keluarga Pang tidak memberitahu ada salah satu keluarga Qin yang mempunyai kemampuan seperti ini. Kembali kepada Qin Xiao yang sudah sangat ketar-ketir, dia pun langsung menyerah dari pertandingan ini. Lalu Kinan menyuruhnya untuk keluar dari arena membuat Qin Xiao langsunglah melakukan guling-guling di sana. Alhasil kemenangan pertama pun dapat dipegang oleh si Kinan. Dan seperti biasa, ada saja yang tidak suka dengan kemampuan dari Kinan. Seperti si Cangkong kalau dia ini masih meremehkan kemampuan Kinan. Begitu juga dengan Pang Rulong yang belum tahu apa-apa tentang Kinan. Dia berkata dia memang memiliki tubuh yang begitu kuat, tetapi dia hanya memiliki ranah kultivasi sampai semangat bela diri kelas 1 aja. Baginya itu telah ditakdirkan untuk menjadi orang yang begitu sampah. Singkatnya, setelah beberapa peserta telah melakukan ujiannya, kini kita diperlihatkan pertarungan dengan Pang Rulong. Yang dimana dia benar-benar meremehkan keluarga Qin karena sebelumnya keluarga Qin telah mengalami kekalahan yang begitu telak daripada keluarga Pang. Dan dia mengatakan kalau keluarga Qin ini memanglah sekelompok sampah. Tetapi dia bisa berkata seperti itu dikarenakan dia mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa. Seperti pertarungan ini dia menyerang lawannya tanpa menyentuh sama sekali.
yang dimana dia memberikan tekanan yang begitu kuat ke arah lawannya. Padahal lawannya ini sudah sekeras mungkin untuk menahan tekanan tersebut. Dan dia pun akhirnya mengaku untuk menyerah. Siapa sangka guys, kalau Pangrulong masih belum puas untuk menyiksanya. Dia pun langsung melanjutkan tekanan spiritual tersebut, membuat lawannya ini benar-benar tidak bisa bergerak dan hanya berbaring di sana saja. Lalu dia pun memberikan sebuah peringatan kepada dirinya dan ini berlaku kepada semua orang. Siapapun yang mencoba untuk melawannya, mereka tidak mempunyai hak untuk mengaku kekalahan di depan dirinya. Secara mengejutkan dia pun langsunglah menendang pria tersebut hingga keluar dari arena. Tindakan tersebut juga membuat semua orang langsunglah tercengang. Cangkong pun begitu kesal karena yang dihajar itu berasal dari keluarga Qin. Dan dia mengatakan kepada Pangrulong kalau dia ini sangatlah kejam. Rulong hanya membalasnya, orang lemah seperti dia tidak punya hak untuk mengaku kalah. Lebih baik untuk dihabisi agar tidak bertebaran di mana-mana. Selain dia, Qin Tian juga tidak terima dengan anggotanya yang telah melakukan semua ini. Dia menanyakan kepada keluarga Pang apa artinya dengan semua ini. Padahal ini hanyalah sebuah kompetisi seleksi dan mengapa mereka mencoba untuk sengaja menyakiti seseorang. Namun keluarga Pang memiliki pembelaan kalau dalam pertarungan, kalau kejadian seperti ini sudah pasti akan terjadi. Jadi dia meminta untuk jangan salahkan Pangrulong. Mendengar itu, Kinan pun menganggap itu hanyalah sebuah alasan belaka. Karena ini bukanlah pertarungan serius, melainkan sebuah seleksi di mana mereka bisa menyerah. Lalu Kinan pun mencoba untuk menentangnya. Tetapi utusan dari sekte Xuanling telah bekerja sama dengan keluarga Pang. Pria utusan ini pun langsung menengahi mereka dengan berkata, para murid yang tidak memiliki kemampuan yang setara harus bisa menerima kalau dia akan terluka di dalam kompetisi. Jadi dia meminta untuk tidak membesar-besarkan masalah seperti ini. Alhasil mereka semua pun langsunglah memberikan hormat dan tidak bisa berkata-kata. Karena sekte Xuanling adalah sekte paling terbesar di antara kota mereka. Akan tetapi tidak untuk Kinan. Dia tidak memberikan hormat dan terus menatap ke arah pria utusan tersebut. Seakan-akan dalam hatinya dia akan menghabisi nyawanya jika berani macam-macam dengan keluarga Qin. Si gadis utusan tersebut juga tidak sengaja melihat Kinan yang menatap ke arah temannya, yaitu dengan begitu kejam serta mengeluarkan tekanan yang begitu kuat. Dia merasa kalau ini akan menjadi sebuah pertarungan yang begitu sengit. Dan dia tertarik kepada Kinan dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.